Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mau mengikuti diseminasi budaya positif kolaborasi antara saya, Bu Meti, dan juga Bu Tutut, CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun dari SMK Negeri 1 Geger tahun 2024-2025. Oke, dalam diseminasi ini kita akan membahas beberapa. Yang pertama adalah konsep dari inti budaya positif itu sendiri, yang mana kami harapkan setelah diseminasi ini nanti kita bersama-sama membangun budaya positif untuk sekolah kita tercinta. Yang pertama adalah konsepnya adalah perubahan paradigma belajar, yang mana selama ini kita kan fokusnya pada guru, sekarang lebih berpusat pada murid. Lalu ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, lalu ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dari keenam ke-8 ini, maka itu harus berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru karena kita kurikulum merdeka itu adalah ada profil pelajar Pancasila yang terkait dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Maka dari itu pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah prinsip pembelajaran yang berdiferensi, yang berpihak pada peserta didik sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga profil pelajar Pancasila terwujud dengan baik di SMK Negeri 1 Geger. Sedangkan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi fokus kembali bahwa kita fokusnya adalah pada perkembangan murid, yang mana cita-cita dari kurikulum merdeka itu adalah murid harus selamat dan Bapak Ibu bahagia. Nah, kedua hal tersebut, maka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab harus ada pada siswa-siswi kita saat ini. Sedangkan disiplin positif, disiplin sendiri adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kepatuhan, ketaatan terhadap aturan, norma, dan standar yang sudah ditetapkan. Seperti kita kan punya tata tertib di sekolah, kita punya tim tatib, kita ada e-tatib. Nah, hal tersebut secara aturan sudah ditetapkan oleh kita. Sedangkan kita menggabungkan dengan disiplin positif itu sendiri, yaitu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Maka disiplin itu muncul dalam diri mereka, baik internal maupun eksternalnya. Next. Sedangkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi ada 6 nilai tersebut. Lalu dari primary base program ada toleransi, rasa hormat, dan sekian. Dari life skill dapat dipercaya, lurus hati, mendengar, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Kenapa kita harus memahami nilai kebajikan ini sendiri? Karena sekarang ini adalah zamannya berbentuk Gen Z, yang mana anak-anak Gen Z itu adalah anak-anak yang tidak mau mendengar, tapi dia maunya melihat dan eksekusi. Maka dari itu kita harus benar-benar memahami nilai-nilai kebajikan dengan baik agar budaya positif di sekolah itu bisa terrealisasi dengan lebih baik. Lalu sebelum itu kita harus menyadari kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita punya kebutuhan yang mana harus kita capai dengan diri kita sendiri. Next. 5 kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan,
kebebasan, dan juga kesenangan. Maka 5 kebutuhan dasar manusia ini harus benar-benar ada untuk memenuhi murid kita biar selamat dan bahagia, baik di sekolah maupun di rumah. Tapi fokus kita utamanya adalah di sekolah. Sedangkan motivasi perilaku manusia itu ada 2, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, maka mereka harus menghargai diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam itu semua ada 5 posisi kontrol. Jadi budaya positif tersebut kita harus memahami 5 posisi kontrol. Di dalam 5 posisi kontrol itu ada menghukum, kita sebagai penghukum, yang ada di tim tatip kita biasanya kan, lalu ada posisi teman, biasanya guru-guru BK, lalu ada pemantau, itu biasanya wali kelas yang melakukan, lalu ada pembuat merasa bersalah, biasanya dari guru-guru agama, Pancasila, kan seperti itu. Lalu manajer itu biasanya pengambil keputusan terakhir. Hal tersebut harus sebenarnya 5 hal tersebut itu tidak hanya pada satu guru saja, tapi kita sebagai pendidik harus memiliki 5 posisi kontrol tersebut. Jadi kita harus benar-benar memiliki 5 posisi kontrol. Jadi kita tidak harus menunggu, oh kalau anak itu ada penghukumnya, perintahnya, oh biar curhat sama guru BK-nya, kita nyari guru BK-nya. Oh, habis itu kita lapor ke wali kelasnya. Oh ini tidak. Tapi 5 hal tersebut, 5 hal ini harus ada pada diri kita sebagai seorang pendidik, seperti itu. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Bu Tutut untuk 5 posisi kontrol. Oke, terima kasih Bu Mary dari paparan di awal tadi tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Mary. Di sini saya akan melanjutkan berkaitan dengan 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, guru sebagai penghukum, guru yang berperan sebagai teman, guru yang berperan sebagai pemantau, guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah, dan guru yang memiliki peran sebagai manajer. Nah, untuk posisi kontrol yang pertama, di sini guru berperan sebagai penghukum. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Medi, kita memiliki tim tatip. Tim tatip ini tugasnya bisa diartikan sebagai penghukum kalau di tempat kita, karena hukumannya sebenarnya kalau kita hukuman itu tidak berarti harus fisik ya. Jadi hukuman yang kita berikan kepada siswa di SMK Negeri 1 Geger ini adalah hukuman-hukuman yang punya nilai kebajikan. Karena kalau hukuman fisik biasanya tidak akan memberikan input positif kepada siswa. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Di sini guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Jadi lebih tegas. Kemudian kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya cara dari guru itu sendiri. Untuk posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti ini. Ibu sangat kecewa dengan perilaku kamu hari ini.
Kemudian berapa kali ibu harus mengingatkan kamu jangan terlambat. Kenapa selalu diulangi? Siapa nanti yang rugi kalau misalkan kamu sering terlambat sekolah, misalkan seperti itu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Padahal dari kesalahan yang mereka buat nantinya juga mereka sendiri yang akan rugi. Posisi kontrol yang ketiga, guru berperan sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dengan bahasa yang halus. Nah, posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, ayolah bantu ibu cepat dikerjakan tugasnya biar nanti kita nggak ada masalah dengan kepala sekolah misalkan. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif pada posisi teman ini adalah jika suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu atau bapak bisa saya percaya. Ternyata seperti itu. Jadi mereka akan tergantung kepada bapak ibu gurunya. Nah, pada posisi teman ini sebenarnya siswa itu cenderung kurang ada rasa hormat kepada gurunya. Seperti itu. Posisi kontrol yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang mungkin diajukan oleh seorang guru kepada siswanya di sini adalah kenapa terlambat? Peraturannya apa? Peraturannya bagaimana? Sudah kalian pahami atau belum? Seperti itu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kenapa kamu membuat kesalahan lagi? Seperti itu. Kemudian seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seperti itu. Nah, di sini yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jika kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, di sini ditekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Pertanyaan yang mungkin bisa diajukan oleh guru pada posisi manajer ini adalah, jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki apa yang sudah kamu perbuat ini? Seperti itu. Nah, untuk 5 posisi kontrol tadi, Ibu Bapak, yang paling utama, yang paling penting adalah peran guru pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sini siswa diajak untuk bisa mengolah diri sendiri, mengajak siswa untuk bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan itu nanti ke belakangnya akan membantu mereka untuk menata masa depan mereka. Nah, berikutnya poinnya adalah keyakinan kelas. Biasanya di awal kegiatan pembelajaran atau awal semester, untuk menentukan aturan kepada siswa agar siswa di kelas, di sekolah bisa tertib, bisa mengikuti semua aturan, ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati.
Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas. Nah, penerapannya misalkan ketika keyakinan kelas ini dilakukan di awal semester, guru mengajak siswa untuk sama-sama membuat keyakinan kelas. Misalkan contohnya kita membagikan post-it kepada langgar seperti itu. Jadi harus ada keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Nah, di sini dilanjutkan dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Prosedur yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan pada murid tadi. Jadi kita membagikan post-it, kemudian semua siswa dipersilakan untuk membuat kesepakatannya sendiri. Kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, menggunakan kalimat-kalimat positif dalam penyusunannya. Jadi di sini kebanyakan peraturan yang digunakan menggunakan kalimat negatif itulah jangan berlari di koridor atau di dalam kelas utamanya. Nah, kalimat positifnya bisa dirubah menjadi berjalanlah saat di kelas atau di koridor. Jadi berupa kalimat ajakan, bukan kalimat perintah untuk pembuatan keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut, serta sepakati keyakinan yang telah dibuat bersama dan diterapkan selama kegiatan pembelajaran untuk pembiasaan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas yang kami ambil. Di antaranya ada saling menghargai dan menghormati, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, empati, gotong royong, tolong menolong, keadilan, kesadaran diri, kepedulian lingkungan, rendah hati, dan semangat belajar yang mungkin nanti bisa diterapkan di SMK Negeri 1 Beger dengan bahasa-bahasa positif yang mungkin nanti akan dibuat oleh siswa-siswa kita. Yang poin berikutnya di sini adalah restitusi. Nah, mungkin kebanyakan Bapak Ibu guru ketika siswa melakukan kesalahan langsung menjudgment. Jadi kamu bersalah, kamu terlambat, langsung dihukum tanpa bertanya dulu apa penyebabnya. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini untuk langkah-langkah restitusinya ada 3 jenis, yaitu menstabilkan identitas dulu, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Jadi ketika mungkin siswa kita terlambat nih Bapak Ibu, jangan langsung dihukum. Kita harus mencari tahu dulu alasannya apa. Mungkin karena di jalan menolong orang kecelakaan. Tidak mungkin atau tidak bisa kita langsung memberikan hukuman. Harusnya malah kita memberikan apresiasi kepada mereka karena peduli kepada sesama. Nah, untuk untuk menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salahnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, serta menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah contoh sedikit restitusi.
Ini adalah cara menstabilkan identitas. Jadi bertanya dulu, benar atau tidak dia melakukan kesalahan. Mohon maaf, sebentar dikeraskan dulu biar lebih jelas suaranya. Nah, tahap yang kedua di sini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di tahap terakhir ini adalah ketika guru melakukan menanyakan keyakinan siswa. Jadi dari kesalahan yang sudah mereka buat, kamu tahu kan kalau kamu tuh salah, apa yang harusnya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu ada pada tahap menanyakan keyakinan ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung mengatakan kamu salah, tapi kita harus mencari tahu alasan dari siswa dulu, baru kemudian kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada siswa agar siswa ini bisa menemukan solusi sendiri dari kesalahan yang sudah mereka buat. Siswa juga terbantu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada pada diri mereka. Terima kasih. Itu hasil pemaparan materi diseminasi dari saya dan Bu Meti. Monggo kalau mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan masukan, saran atau mungkin pertanyaan. Oke, sebelumnya kayaknya sudah bersemangat sekali. Mungkin kita harus lihat dulu karena sekolah SMK Yogyakarta banyak para juara ya. Mari kita berjaya dulu untuk yayalnya, karena kita juga tergabung dari gerakan sekolah sehat sebagai cloud projecting, maka kita harus bersemangat. SMK? 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 Vokasi kuat. SMK Negeri 1 Geges. Sekolahnya para juara. Oke, applause buat kita semua. Oke, terima kasih. Ini monggo mari kita berdiskusi untuk diseminasi budaya positif bagi
Jadi perkembangan untuk sekolah kita tercinta, sekolahnya para juara, yang selain juara nanti untuk siswa-siswanya juga harus anak-anak selalu selamat dan berbahagia, gitu ya. Mari untuk sesi diskusi kita buka. Mungkin ada yang ingin berdiskusi? Ya, mari. Saya menyampaikan, ini kan kita di sini ada kayaknya ada beberapa bentak nih, maksudnya ada yang sebagai tentatif, ada yang sebagai kita mungkin guru BK. Yang jelas kalau saya merasa di lapangannya itu antara tatif dengan BK itu sangat berseberangan. Bagaimana untuk memetakan atau untuk bisa saling bisa kerjasama kolaborasi antara tim tatif dengan kita selaku guru BK. Terima kasih. Oke, seperti halnya bahwa karena itu tadi maka kita harus sering berkoordinasi, berkolaborasi bersama, menyamakan persepsi bahwa yang jelas bahwa goal getter kita untuk budaya positif adalah berpusat pada murid, yang mana murid akhirnya merasa nyaman, merasa ada perubahan dalam dirinya itu terlebih dari motivasi intrinsik mereka untuk berubah. Sedangkan bagaimana cara kita, maka nanti kita harus bersama-sama berkolaborasi bersama, baik dari stakeholder dan juga semuanya untuk membudayakan budaya positif tersebut. Mungkin Bu Dutut. Sebenarnya sesuai juga dengan Bu Meti tadi, tetap harus ada koordinasi antara tim BK dengan tatif. Jadi mungkin kalau kita tahu ya, BK itu seperti orang tuanya siswa. Jadi ketika siswa membuat kesalahan, pasti dari tim BK akan bertanya dulu, kenapa, ada apa, kemudian memberikan solusi dan masukan. Tapi kalau kebanyakan di tim tatif, mungkin tidak semua beberapa dari tim tatif kita tidak mau tahu alasan siswa. Kadang mereka langsung memberikan hukuman, memberikan sanksi. Jadi alangkah lebih baiknya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, mungkin terlambat kebanyakan kasus yang ditangani oleh BK. Kita harus mencari tahu dulu alasan mereka terlambat, baru kemudian memberikan sanksi yang tepat. Kalau memang terlambatnya bukan karena disengaja, alangkah lebih baiknya ya kita hanya mengingatkan saja. Jadi ada sanksi verbal saja, jangan diulangi lagi seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau kita berdiskusi bersama? Oh iya, monggo Ibu. Baik, untuk disiplin budaya positif ini kita kan sering sebagai objek kita itu adalah siswa. Nah, kalau siswa melanggar itu jelas dia akan menerima konsekuensi, yaitu dengan menerima sanksi. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk siswa yang misalnya berbuat baik begitu, atau nilainya bagus begitu. Nah, apakah boleh kita nanti memberi hadiah sebagai reward untuk mereka? Terima kasih. Terima kasih. Berikan untuk siswa yang punya prestasi kita diperbolehkan untuk memberikan reward atau hadiah yang fungsinya nanti adalah untuk menambah semangat siswa. Tapi tidak berarti ketika siswa ini melakukan kebaikan pasti diberikan reward, karena kalau dengan sistem seperti itu biasanya tidak akan muncul kesadaran dari siswa itu sendiri. Seperti itu. Mungkin Bu Meti mau menambahkan. Seperti materi yang tadi, bahwa kita pada waktu kan berarti kan mendapatkan nilai yang baik ya Bu. Jadi mungkin pada waktu itu kita buat keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas bersama dulu, bagaimana dengan siswa, lalu setelah itu nanti kan itu bisa kita berikan kepada siswa. Jadi tergantung bagaimana cara kita membuat kesepakatan dan keyakinan kelas saat itu terjadi berdasarkan keyakinan kelas dan kesepakatan bersama.
kasih Bu Meti. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Saya nambahin dari apa yang disampaikan Bu Rika. Yang disampaikan Bu Rika itu memang salah satunya dari bentuk wujud dorongan eksternal. Jadi kalau bisa harapan kita ini anak-anak itu bisa berubah menjadi memiliki budaya positif. Kalau enggak, paling enggak kita bisa membuat anak itu dari faktornya dari internal. Dari kesadaran diri sendiri. Terima kasih Bu Sundari. Ada tambahan dari Pak Rocky Iya, sebagai mungkin Pak Rocky. guru penggerak angkatan 10 bisa ditambahi Pak. Ini menambahi ya Pak? ya? Menambahi. Iya, menambahi. Karena senior kami. Ya, luar biasa. Jadi, Menambahi Bapak. Saya ingin menambahi dari Bu Rika dan Bu Sundari bahwa ya, budaya positif itu harus positif. Iya, betul. Jadi positifnya itu adalah dari semua pihak, mulai dari positif di dirinya sendiri dari siswa, positifnya dari sitatif katanya tadi, ya, bahwa mereka bisa jadi kilas, sehingga dari Pak Ketua Tatip pun sekarang sudah biar nggak kilas, sehingga sitatif itu membuat agar di bagian sitatif itu hanya sebagai polisi saja, bagian hanya menilang, kemudian selesai luar biasa bisa. Nah, kemudian di BK membantu, nah itu positifnya masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Bersinergi, berkolaborasi. Budaya positif ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi. Oke. Terima kasih pandangannya Pak Rocky. Dari Ketua Oh iya. untuk budaya positif Di sini sehingga mungkin budaya ada positif itu ketua Tatip dan ketua BK. Monggo Pak. ada tambahan mungkin agar budaya positif itu berjalan dengan baik di sekolah kota. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tambahi menggarisbawahi, menebali dari Bu Rika, Bu Sundari dan tadi dari Pak Rocky. Memang kita perlukan koordinasi yang sebenarnya selalu berkelanjutan. Kadang memang dalam menangani anak itu setiap anak memiliki masalah yang berbeda-beda. Sehingga kita harus selalu koordinasi. Mungkin dari anak yang satu dengan yang lainnya, walaupun mungkin pelanggarannya sama, tapi masalah dibaliknya kan bisa jadi berbeda. Maka dari itu tadi yang dikatakan tadi perlunya saling koordinasi itu tadi. Sehingga nanti dari tim tatip jangan sampai nanti salah memberikan hukuman karena ya salah memberikan hukuman sehingga nanti dari anak yang satu ya harusnya mungkin pelanggarannya karena sisi malah dia menolong orang lain tapi malah dihukum. Nah semuanya perlu didalami oleh dari bagian kita sebagai untuk yang misalnya mendalami dari setiap masalah yang terjadi pada mungkin itu aja dari saya. Berarti dari si Tatip itu ada kolaborasi bersama. Itu mungkin dari Tatip, ada baik dari siswa, juga dari BK, mungkin dari guru mapel sendiri. Enaknya bagaimana Bu budaya positif itu bisa berkembang di SMK Desa Lenggap? Silakan Bu Erna. Untuk mereka. Silakan Bu Erna, monggo. Pakai mic ya. Apalagi juga beliau selaku wali kelas. Oh ya, iya betul. Beliau selaku wali kelas, jadi lebih kayaknya mikir nggak keras sekali Pak ya. Bisa. Bisa, wali kelas bisa. Jangan didekat dengan Bu Sundari, nanti bisa menyanyi ya. Ya silakan. Baik Bu Meti, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk saya sendiri selaku guru mapel dan wali kelas, untuk budaya positif kalau di dalam mata pelajaran matematika tentunya yang pertama itu kalau saya ya Bu, itu saya membiasakan membentuk keyakinan kelas Bu Meti, keyakinan kelas di dalam kelas karena untuk di awal kita memang harus membentuk keyakinan kelas dan ini harus dilakukan selama 1 tahun ke depan. Nah dengan ini jika ada salah aturan atau salah apa, kita bisa mengembalikan lagi siswa-siswi kita itu ke keyakinan kelas seperti itu. Itu kalau untuk saya Bu Meti, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain, monggo. Contoh keyakinan kelasnya Contohnya masalah. seperti Ya banyak sekali keyakinan kelasnya Bapak Iwan. Jadi contohnya kemarin itu saya membentuk keyakinan kelas di kelas 10 TKD 3, di mana di situ kan saya sebagai
dahulukan Pak Tis. Misalkan dilarang datang terlambat seperti itu, kita ubah menjadi datang tepat waktu dan sebagainya. Kemudian jaga kebersihan, terus apa itu mendengarkan Bapak Ibu guru menjelaskan dan lain sebagainya seperti itu Pak Tis. Terima kasih. Benar. Kalau misalnya Bu sudah dibuat keyakinan kelas, tapi anaknya nggak yakin gitu loh Bu. Oh iya. Berarti kan Ya. Ini kayaknya seperti diskusinya berkembang dengan lebih baik sekali. Oh iya, betul. Luar biasa. Gimana Berna? Dijawab Berna, tolong ini. Karena memang memuaskan Bapak-Bapak itu harus sangat detail. Kan selain keyakinan kelas itu kan ada restitusi, segitiga restitusi itu Pak. Jadi misalkan ada anak yang melanggar keyakinan kelas atau membuat masalah di kelas, tentunya kita mengatasinya dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi itu. Yang pada akhirnya nanti di tahapan restitusi yang paling terakhir yang ketiga kan mengembalikan ke keyakinan kelas seperti itu. Yang harus kita yakinkan, kalau nggak yakin ya harus diyakinkan dengan segitiga restitusi. Itu Pak Rofi. Oh iya, ada tambahan. Oke, berarti Kak. Baik, yang pertanyaan dari Pak Rofi, bagaimana untuk meyakinkan siswa kalau tidak yakin tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, kalau menurut saya itu keyakinan kelas itu setiap hari itu harus dibacakan. Ya, semacam janji siswa itu. Nah, dengan begitu anak itu akan semakin sering mendengar. Oh, ini berarti melanggar keyakinan kelas, tidak boleh saya lakukan. Berarti dengan begitu meminimalisir anak untuk melakukan pelanggaran. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, tambah lagi suka saya seperti ini. Waduh, luar biasa ini. Menurut saya, jadi saat kita membuat keyakinan kelas kan sudah jadi hasil dari keyakinan kelas. Terus kita juga harus membuat yang namanya konsekuensi. Jadi kalau jadi kesepakatan ini nanti kalau kalian langgar apa yang kalian konsekuensinya apa? Jadi konsekuensi pun itu juga harus atas inisiatif anak sendiri. Jadi kalau bisa konsekuensi dengan keyakinan kelas itu juga harus match ya. Kalau misalnya dia tidak datang tepat waktu apa resikonya atau apa yang kita konsekuensinya. Jadi anak itu sendiri nanti yang bisa membuat konsekuensinya. Terima kasih. Oke, berarti sepertinya budaya positif itu sudah menjadi makanan sehari-hari di SMK Negeri 1 Geger ya sepertinya ya. Jadi Bapak Ibu guru semuanya tuh sudah menerapkan budaya positif, ya kan? Berarti tinggal bagaimana kita terus berkolaborasi, bersinergi antar elemen dan stakeholder. Akhirnya terbentuklah budaya positif yang luar biasa untuk para sekolahnya anak juara. Seperti itu. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Sedikit pantun dari kami, siang-siang pergi ke kota. Iya, kalau jadi orang cakep tuh gampang ternyata. Main pantun itu udah cakep gitu. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kolaborasi kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.